Perkenalkan, nama saya Hasnan Hakiki Meraksa. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila. Perkenalkan, nama saya Ernita. Perkenalkan, nama saya Misrailis. Nama saya Asfida. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Razi. Nama saya Giat Suranto, umur 40 tahun, kerjaan rongsokan, nyari barang bekas. Kadang saya ini aja di pasar, nggak pulang gitu, di situ aja ya, karena kita kan posisinya nggak ada keluarga gitu kan, ada keluarga juga kan jauh, jadi kita di sini kan sendiri. Jadi ya kadang-kadang kita pulang pagi. Nanti kalau pagi masih ada tenaga lagi, kita nyari lagi pagi gitu. Saya tanya ke istri saya kerja kayak gini boleh nggak? Kamu malu nggak? Saya bilang gitu. Kata istri saya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Kalau kita nggak kesentuh dari pihak kelurahan apa RT RW kan kita nggak ini kan, ya kan. Kita bisa katakan kan kayaknya nggak apa namanya, nggak kepantau gitu kan. Ya kalau paling kelihatan cuma ada lapak, udah lapak gitu aja kan. Seandainya yang dukung punya duit banyak, duit yang maju, kita mau ngomong apa? Ya sekarang kan yang duit kan yang ngomong kan, bukan orang, bukan hukumnya yang ngomong, duit yang jalan. Buat makan, jangankan buat biaya sekolah anak, buat kebutuhan sehari-hari susah. Masalah biaya sekolah anak kan ada apa namanya itu yang Sekolah gratis itu. Kan disuruh urus begini begitu segala macam ya. Nah, saya juga nggak ngurusnya, bukan salah orang itu, emang saya nggak ngurus. Saya bilang biarin lah, kita miskin, masa kita mau kasih tahu miskin, kita susah masa mau kasih tahu susah gitu. Kita ini kayak perampok bikin media dikejar, kadang-kadang sedih, suka sedih. Nyari makan kayak begini susah, persis kayak perampok. Gimana sih perampok dikejar penjahat, dikejar petugas? Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah di mana suatu kondisi seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kemiskinan. Jenis kemiskinan ada 5. Yang pertama yaitu kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah, dan yang terakhir yaitu kemiskinan kultural. Dampak kemiskinan. 1. Kriminalitas yang meningkat. 2. Angka kematian yang tinggi. 3. Pendidikan tertutup. 4. Pengangguran semakin banyak. Dan terakhir adalah 5. Munculnya konflik di masyarakat.
Faktor penyebab kemiskinan. 1. Laju pertumbuhan penduduk. 2. Angka pengangguran tinggi. 3. Tingkat pendidikan yang rendah. 4. Bencana alam. Dan yang terakhir adalah 5. Distribusi yang tidak merata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pengangguran. Di sini jenis-jenis pengangguran ada 3. Yang pertama ada pengangguran terselubung, yang kedua yaitu pengangguran terbuka, dan yang ketiga yaitu setengah menganggur. Nah, selanjutnya itu ada penyebab pengangguran akan dijelaskan oleh teman saya. Dia teman aku Misra yang akan menjelaskan tentang penyebab pengangguran. Apa nih? Nah, Misra, apa-apa aja sih yang menyebabkan pengangguran? Nah, penyebab pengangguran itu ada 9. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran karena menambah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, ketidakpastian dan di sektor industri. Yang ketiga, angkatan kerja yang tidak memenuhi kualitas persyaratan yang diminta. Sedangkan yang keempat yaitu ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Yang kelima, pajak penghasilan atau PPN yang tinggi membuat orang cenderung mengurangi jam kerjanya. Sedangkan yang keenam, perkembangan teknologi yang tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja. 7, tidak ada kecocokan upah. Tidak semua perusahaan mampu akan bersedia memperkerjakan seorang pelamar sesuai dengan upah yang diminta pelamar. Sedangkan yang ke-8 yaitu tidak memiliki kemampuan dalam wirausaha. Serta yang terakhir, adanya diskriminasi ras dan gender. Ayo, Miss. Pengertian kependudukan. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk bisa seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan penduduk adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkembang, dan hidup layak. Masalah kependudukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar keempat setelah Amerika Serikat. Luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan. Terkait dengan hal kependudukan, masalah-masalah kependudukan yang dialami di Indonesia ialah yang pertama demografis, dibagi lagi dengan besarnya jumlah penduduk, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, perbesaran pendudukan tidak merata, seperti kesuburan tanah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. Non-demografis bersifat kualitatif, dibagi lagi dengan tingkat penduduk yang rendah, pendidikan yang rendah, banyaknya penduduk miskin. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa share, like, and comment, dan subscribe channel kami di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.